Yang pertama yang harus kita tanamkan di hati kita, hati anak-anak kita, jangan biasa menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Itu yang pertama utama. Kita tidak ingin mendidik anak-anak kita itu tamak. Oh ini nggak ada yang punya, nggak ada. Oh nggak, biar nggak ada yang punya. Ada yang punya, cuman kita nggak tahu yang punya. Jangan dilatih anak kita mencuri, mengambil. Misalnya ada kancing baju jatuh, biarpun kecil jangan bilang nggak ada yang punya, nggak. Ya, nah nggak boleh, bukan milik kita. Kita latih anak kita untuk itu. Sebab jadi perampok gede itu nggak langsung belajar dari kecil. Pencuri gede dari kecil dulu nyuri kancing baju dan ini berkembang akan nyuri gedung. Itu nggak bisa langsung. Makanya jangan sampai dididik anak kita untuk mengambil. Biarpun kecil apapun, selagi enggak boleh. Bukan milik kita, sayang. Kita beli sendiri. Mama nggak ada yang punya. Iya, bukan nggak ada punya. Kita nggak tahu yang punya. Orang yang dia terbang. Biarpun terbang, duit bukan milik kita. Sayang dong diambil orang. Bukan sayang, bukan milik kita. Itu yang pertama. Kemudian mungkin aneh, abang terus gimana abah? Ini kasihan dong nggak selamatkan barang ini. Takut. Oke. Masalah menyelamatkan babnya beda, bukan kita miliki. Bab temuan atau luqatah. Kalau kita menemukan sesuatu, itu kalau di wilayah, kalau ada dua, sesuatu yang gede dan sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil itu bisa saja kita umumkan sesaat, lalu bisa kita manfaatkan. Asalkan mengumumkannya adalah di tempat yang mungkin orangnya ada di situ. Diumumkan beneran. Siapa kehilangan pulpen ini? Ini kecil kalau hilang. Pulpen ini semuanya diperkirakan mendengar, kalau sudah nggak ada yang mau bisa dipakai. Ngumumkannya di kamar mandi, nggak ada yang tahu, udah nggak boleh. Diumumkan di masjid ini. Nah, kalau berat, sekiranya orang pasti mencarinya, sesuatu yang berat, yang gede, orang pasti mencarinya, jutaan dan sebagainya, maka sebagian ulama menjelaskan 1 tahun. Diumumkan 1 tahun, caranya adalah setiap hari di minggu pertama. Di tempat mana? Di tempat keramaian, depan masjid, bukan dalam masjid, di luar atau di pasar, tempat keramaian di wilayah itu. Setiap hari dalam minggu pertama, setiap minggu di bulan pertama, baru setelah itu adalah sebulan sekali sampai berputar 1 tahun biar ketemu hari raya lah. Ketemu hari raya kan umum orang, ini ada siapa kehilangan duit begini, tapi jangan diterangkan sifatnya secara sempurna supaya tidak ada orang bohong datang. Kalau setelah mereka tidak ada yang datang, maka kita boleh memanfaatkan, bukan milik kita. Boleh memanfaatkan. Maksudnya boleh manfaat gimana? Kalau suatu ketika tiba-tiba orangnya datang, sudah terlanjur habis, ganti kita. Tetap berat. Maka paling enak adalah jangan dimanfaatkan, jangan digunakan. Tapi untuk menyelamatkan gimana? Bisa saja Anda ambil, Anda serahkan kepada keamanan yang apakah kepolisian atau siapa saja. Anda terbebas dari beban, tidak ada hukuman, tidak ada. Oh nanti bisa dipercaya enggak? Bukan urusanmu. Yang penting jangan membiasakan engkau menyimpan sesuatu yang bukan milik Anda, takut keburu mati diwaris oleh anak. Naudzubillah. Ini perlu diajar anak kita ajari yang seperti ini. Baik, atau tadi yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Ini mubadir, nanti takut tidak karu-karuan, sudah Anda ambil bisa, tapi jangan bukan milik Anda. Anda langsung Anda berikan ke masjid. Oke, Anda infakkan ke masjid. Ada duit 200 terbang, aduh bukan milik saya. Daripada nanti enggak berguna masuk ke selokan, sungai, hilang dan sebagainya. Oke, saya akan ambil. Saya masukkan ke kotak amal. Oke, masukkan kotak amal. Bagus. Cuman catat. Tanggal begini saya masukkan ke uang kotak amal. Kalau nanti suatu ketika kok yang punya itu nyari, Anda ganti. Tapi biarpun ganti, Anda dapat pahala. Sudah infak. Anda ganti. Jadi boleh. Jadi kalau ada seperti itu Anda masukkan. Sama seperti orang pengen bayar utang, orangnya sudah nggak ketemu. Gimana? Keluarkan dari kocek Anda. Supaya tidak diwaris oleh anak Anda. Kemana? Kasih infak kotak amal. Selesai, bebas. Kalau Anda mati, Anda tidak ditanya oleh Allah. Tapi kalau Anda masih hidup, orangnya nyari, Anda wajib mengganti. Sebab diambil nggak mungkin kotak amal, sudah masuk. Seperti itu ya. Intinya kami tekankan bahasanya jangan biasakan anak kita tamak. Biarpun jangan segede apapun. Hari ini nggak begitu, aku nemu dapat rezeki. Sampai suatu kita naudzubillah, ada menari-nari di atas duka orang. Kecelakaan saya lihat di jalan besar sana. Waktu kita mudik dulu, kecelakaan jeder gitu. Masya Allah, orang kayak hari raya ada kalungan banyak. Tapi kira ada bagi-bagi kalungan kopi. Kalungan kopi apa? Sasetan. Kalungan kopi sama kalungan susu. Sama begini. Dari mana? Jadi kalau ada
truk barang tabrakan itu kayak rezeki nomplok. Naudzubillah. Ini pendidikan dari mana? Haram. Sudah orang kena musibah, bagaimana diambil? Sudah menjadi kebiasaan, bahkan nunggu kapan ada kecelakaan lagi. Jahat banget enggak ya? Awas, diuji oleh Allah dengan kecelakaan juga. Semoga Allah memberikan keselamatan semua. Jangan, mestinya ditolong, stop, jangan ini. Mereka mudah musibah. Itu mungkin belanja untuk dijual di warungnya sana. Baru belanja di sini, belanja, tak tabrakan. Masya Allah, berebut satu kampung, rezeki nomplok. Ini gak boleh, begitu haram. Orang kecelakaan. Ini ketahuannya, ini ada yang punya, yang kita sebutkan tadi, gak ada yang punya. Satu kaleng susu, gelundung begitu, gak ada yang tahu, itu baru. Ini truknya kelihatan, yang punya bermasalah, dipegang polisi dan sebagainya. Barangnya dijadikan bancaan. Tahu bancaan? Pesta. Naudzubillah. Hati-hati. Kita harus ngajari anak kita wara. Selagi bukan miliknya, jangan diambil. Biarpun itu satu kancing baju. Nggak boleh. Biasakan seperti itu.